Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 75. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang internal resistansi pada baterai ya. Nah, ini ada alat, dimana alat ini adalah GR1035 Plus. Nah, untuk para pemain baterai, terutama baterai bekas seperti saya, ini alat ini wajib dipunyai karena alat ini dapat mendeteksi baterai bagus atau tidaknya. Nah, alat ini berguna untuk membaca internal resistansi. Untuk internal resistansi pada baterai itu masing-masing baterai mempunyai resistansi atau hambatan sendiri. Apa saja penyebab IR itu terjadi? Itu ada beberapa faktor atau beberapa penyebab. Terus apa dampaknya atau kendalanya jika resistansi itu besar atau kecil, nanti akan kita bahas ya. Nah, ini kebetulan saya mempunyai alat, di mana alat ini untuk mengukur resistansi pada baterai GR1035 Plus. Ini kita lihat untuk reviewnya. Bentar. Di sini ada display monokrom, tertera atasnya untuk nilai resistansi dan bawahnya untuk voltase. Untuk tombolnya ada power, hot, rank, dan rank up. Nanti ini bisa di setting untuk rank di resistansinya berapa dan resistansi voltasenya berapa, nanti ada settingannya di sini. Terus ini bisa dikalibrasi. Ini kita bisa lihat ya. Kita tinggal milih saja di sini, bisa lihat. Nah, ini angka 7 ini kalibrasi ya. Kalibrasi dari reset dan lain sebagainya. Terus kemudian bagian belakangnya kita baca di sini inputnya 5 volt, baterai 500 mAh. Nah, ini baterainya bisa dicas ulang ya menggunakan USB 5 volt. Ini baterai 500 mAh, tegangan dia di maksimal 100 volt. Untuk pembacaan dia di 0,01 mili ohm sampai 200 ohm. Untuk resistansinya ya maksimal di 100 volt. Jadi ini kita menggunakan baterai pack juga bisa, baterai persal segini juga bisa, maksimal di 100 volt. Sedangkan paket di dalamnya kita mendapatkan kabel atau kabel atau soket ini untuk ngecek baterainya ya. Terus kemudian ini ada cadangan pin header, kepalanya nih ya. Ini ada 4 biji dan juga buku panduan di sini. Ini kita pinggirkan dulu. Sini kita fokus untuk bagian ujungnya. Nah, bagian ujungnya ini ada sedikit apa ya, semacam mahkota. Ini dia berfungsi untuk menempelkan pada ujung polaritas baterai atau yang akan kita ukur nanti, biar benar-benar dia menempel, karena resistansi itu adalah tahanan. Kalau kita nempelnya ragu-ragu, nanti pembacaannya pun tidak akurat ya. Jadi terdapat 2 pin. Nah, ini ada pairnya, bisa mendat-mendat ya. Nah, ini satu untuk pembacaan voltase, yang satunya untuk bacaan resistansi. Di sini ada 2 kabel juga ya. Ini untuk variannya seperti ini, ada juga yang model capet atau holder juga ada. Cuman kebetulan saya dapatnya yang seperti ini, dan untuk holder saya memang tidak memilih atau tidak beli ya. Jadi untuk koneksinya kita menggunakan quick release semacam, nah ini plug and play ya. Ini tinggal colokan saja. Nanti kalau kita mau nyabut, kita tinggal tarik ini baru kita cabut. Ini ada coakan, jadi kita nggak mungkin kebalik. Untuk 4 portnya ini sudah ada posisinya sendiri. Kita tinggal putar saja, nanti kalau sudah pas coakannya dia akan masuk sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pembacaannya kita tinggal colokan saja seperti ini. Ini untuk polaritas, yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Nah, seperti ini. Ini
Ini kita lihat berapa nilai resistansi pada baterai ini ya. Ini terbaca 11,9 miliohm, voltase di 4,0 seperti ini. Ini adalah baterai X laptop, sedangkan yang ini untuk baterai big drain ini 20 ampere. Ini kita baca berapa nilai resistansinya ya, di 11,73 mA. Ini baterai baru, baterai vape. Ini kita lihat berapa resistansinya. Nah, ini 18,4 miliohm, voltase di 4 volt. Dan ini baterai bekas kondisi mati. Ini kita lihat berapa nilai resistansinya. Ini karena posisi mati, resistansinya 183. Nah, sebentar kita balik lagi. Apa itu resistansi ya? Resistansi adalah hambatan yang terdapat pada suatu power storage energi atau baterai ataupun aki ya, penyimpanan energi, di mana resistansi itu adalah hambatan sendiri yang menghalangi aliran listrik pada baterai atau aki tersebut ya. Jadi semakin besar nilai resistansinya, maka untuk daya tahannya pun akan semakin kecil karena hambatannya semakin besar. Untuk mengetahui resistansinya, kita tanpa harus menggunakan alat ini sebenarnya juga bisa. Kita menggunakan voltmeter dengan menggunakan rumus hukum Ohm ya, V kali I kali R. Nanti kita ketemu untuk nilai resistansinya. Kita bisa menggunakan tahanan atau resistor berapa ohm, nanti kita tinggal di itu saja, tinggal dikalikan saja ya untuk mencari hambatannya. Kita menggunakan rumus Ohm, V kali I kali R. V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Ini kita bisa browsing atau kita bisa bahas di lain waktu. Sedangkan untuk resistansi sendiri itu terjadi dari beberapa hal. Salah satunya adalah karena proses cycling, yaitu proses charging dan discharging pada suatu baterai, itu menyebabkan perubahan ion atau bahan kimia yang ada di dalam baterai ini, yang menyebabkan resistansinya semakin naik. Itu adalah salah satunya. Kemudian adalah perubahan suhu, itu juga dapat menyebabkan resistansi naik. Terus dari bahan material seperti ini fisiknya, ini fisiknya ini kan terbuat dari besi. Nah, besi ini sendiri atau plat atau nikel ini juga menyebabkan resistansi. Untuk mengetahui hambatan atau resistansi pada suatu baterai bawaannya seperti apa, kita bisa browsing di website atau di Google ya. Untuk jenis ini kita baterai jenis apa, kita bisa klik di Google saja, nanti kelihatan datasheetnya berapa untuk resistansi pada masing-masing baterai ya. Pada umumnya untuk baterai lithium ion 18650 1690 ini resistansi barunya dia di bawah 20 lah, 10 sampai 20 mR. Bagusnya seperti itu. Kalau untuk baterai bekas laptop itu rata-rata di atas 50 mR. Kalau kita menemui EMR-nya itu di bawah 50 mR, itu baterai masih kategori bagus. Tapi rata-rata kebanyakan baterai bekas laptop itu MR-nya di atas 50 ya. Kalau di bawah 50 itu jarang banget ada. Kalaupun ada itu pun jarang. Baterai baru itu rata-rata MR-nya di 10 mR, di bawah MR. Ini kita lihat untuk baterai baru ya, ini ya. MR-nya kita cek, ini di bawah 20, 18 mR. Ini sudah beberapa kali saya pakai juga buat HP ya.
ini juga tentang laptop lah, ini masih bagus banget MR nya. Sedangkan kalau untuk Vivo 4 itu rata-rata MR nya di bawah 5, MR nya di bawah 5. Ini kita cek berapa MR nya, pastikan untuk pengecekannya itu benar-benar nempel. Nah ini tegangan 3,3 0,4 MR, ini masih kategori baterai bagus. Nah ini untuk baterainya berikutnya, ini kebalik juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman nanti tegangannya di sini terbaca kebalik juga, minus jadinya nanti. Nah ini pastikan kedua colokannya masuk. Nah ini di Vivo 4 MR nya masih di bawah 5, berarti dia masih bagus. 0,3 ini bagus, 3, nah ini baterai bekas. Ini kita lihat, ini tahun produksi tahun 2017, sudah terlalu lama. Kita lihat, nah ini MR nya sudah gede banget karena ini menggunakan karena ini baterai bekas ya, ini sudah produksi lama. Dengan begini kita bisa simpulkan bahwa semakin besar nilai resistansinya, maka untuk kualitas baterai tersebut akan semakin buruk dalam tanda kutip ya. Resistansi itu ibarat stamina pada baterai. Kalau baterai punya power yang besar, kapasitas yang besar, tapi kalau nilai resistansinya tinggi, sama saja nanti untuk proses pengaliran dayanya atau dischargingnya atau pengurasan baterai, dia banyak hambatan, banyak resistansinya, sama aja dia kebuang di jalan. Nah, dampak besarnya resistansi itu nanti dia terjadi panas over yang berlebih, atau data pengurasannya tidak sesuai. Sebagai contoh, ini kapasitas 3200 mAh, karena resistansinya sudah tinggi, maka pada saat dikuras dia menghasilkan kurang dari 3200 mAh karena hambatannya terlalu besar ya. Dan untuk alat ini kita bisa cek untuk di baterai pack. Ini kita kelihatan nanti untuk perselnya mana yang rusak atau yang mana yang jadi zombie, kita bisa menggunakan alat ini. Ini adalah namanya YR1035, kurang lebih seperti ini untuk secara fisiknya. Ini dari material ABS, plastik ABS, ini sangat ringan. Kalau kita baterainya habis, kita tinggal charger saja di sini menggunakan port USB, micro USB ya, pada HP-HP Android yang sekarang itu banyak isinya. Nah untuk perbandingan antara YR1035 Plus sama Litokala, ini kita bisa langsung coba, atau kita gunakan baterai ini ya untuk percobaan. Kita pakai yang slot 1. Sekarang langsung saja kita coba beberapa kali. Di sini pembacaannya Litokala 12 mR. Kita matikan, kita on-kan lagi, masih 12 mR. Kita off-kan, kita on-kan lagi, 21 mR. Kita cabut, on-kan lagi, 16 mR, berubah-ubah ya. Kita cabut, kita on-kan lagi, 21 mR ya. Ini sudah beberapa kali kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda, 16 mR. Sedangkan kalau kita menggunakan YR1035, kita bisa lihat, nah, ini di sisi display beberapa kali kita, ya di 11,69. Kita cabut, kita on-kan lagi, ya di 11,6. Kita cabut, kita on-kan lagi, dia di 11,6869. Kita cabut, kita on-kan lagi, dan dia tetap di 11,6869. Dengan seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa antara YR1035 dan Litokala itu jauh berbeda. Untuk Litokala sendiri dia
pembacaannya tidak akurat untuk MR-nya ya. Setiap kali kita cabut, kita on kan, pembacaannya MR-nya akan selalu berubah. Sedangkan kalau kita pakai IR1035 itu pembacaannya akurat dan tetap dia konsisten dengan hasil pembacaannya. Ya, saya kira seperti itu untuk review atau sedikit pembahasan tentang internal resistansi. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang menggunakan atau ingin membeli alat cek internal resistansi, kita bisa menggunakan IR1035 seperti ini. Harganya nanti bisa lihat di online shop ya, kurang lebih sekitar 700 sampai 800-an ribu. Nah, ini sangat bermanfaat, dan ini alat seperti ini bisa digunakan atau bisa untuk ngecek kondisi baterai atau kondisi aki kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga dengan video ini bisa menambah sedikit wawasan buat teman-teman yang mau beli barangkali ya, atau sedikit ilmu tentang internal resistansi. Jika memang ada yang kurang atau yang salah dalam penyampaian, silahkan disampaikan di komentar. Yang lebih cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.